Assalamualaikum Bu Yopi. Waalaikumsalam Bu Yanti. Gimana Bu Yopi kabarnya untuk hari ini? Baik Bu, lumayan lah untuk hari ini. Alhamdulillah baik. Apakah ada yang dipikiran? Iya nih Bu, saya tadi ada sedikit masalah lah di kelas gitu. Jadi ini kayaknya jadi tantangan buat saya ke depannya seperti itu. Apa Bu yang membuat Ibu kepikiran hari ini? Mungkin Ibu mau bercerita kepada saya dalam obrolan kita hari ini. Boleh Ibu ceritakan biar kita saling berbagi. Gimana ya? Jadi tadi itu kan saya masuk ke kelas Bu. Iya. Nah, saya perhatikan anak-anak ini nggak hanya tadi gitu. Jadi akhir-akhir inilah saya perhatikan anak-anak itu kayaknya kurang bersemangat, kurang antusias gitu. Tidak aktif di kelas seperti itu. Jadi itu menjadi sedikit beban dan pikiran saya begitu. Iya ya Bu, namanya kita seorang guru, melihat anak yang tidak semangat, kita pasti sebagai seorang guru pasti akan kepikiran ya Bu ya, merasa tidak nyaman, tidak tenang, bertanya-tanya kan apa yang terjadi pada kita. Eh, dalam obrolan kita ini, apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini? Saya berharapnya kalau saya itu dapat memperbaiki pembelajaran saya seperti itu, Bu. Jadi saya mau anak-anak itu aktif di kelas saya. Saya mau melihat mereka itu semangat dan antusias dalam belajar seperti itu. Oh iya. Menurut Bu Yopi, pasti ada kira-kira kenapa anak-anak itu dalam pembelajaran menjadi tidak antusias, tidak semangat saat pembelajaran sama Bu Yopi. Mungkin Bu Yopi bisa eh, mengira, perkiraan mereka itu sebabnya kenapa ya? Kok tidak antusias dan tidak semangat itu dalam pembelajaran? Kalau menurut saya sendiri mungkin uh, ada banyak hal yang harus saya ubah terkait pembelajaran saya atau praktik mengajar saya. Setelah itu menurut saya mungkin model-model pembelajaran yang saya gunakan itu sudah terbilang primitif atau out of date lah pokoknya. Jadi saya mengganti deh model-model pembelajaran saya. Terus saya juga ingin memberikan ice breaking. Saya juga ingin memberikan game seperti itu ke anak-anak agar anak-anak itu semangatlah dalam belajar seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Yang saya sependapat sama Bu Yopi, mungkin kita perlu memberikan penyegaran ya pada anak-anak seperti tadi yang Bu Yopi sampaikan. Kita memberikan ice breaking, kemudian memberikan permainan atau game ya, biar anak-anak itu tidak bosan. Nah, dalam pengerjaan tugasnya gimana Bu Yopi anak-anak? Nah, ini Antusias juga Bu. mereka? Ya, betul. Jadi ini juga Bu, menurut saya semenjak mereka tuh jadi tidak bersemangat, jadi anak-anak ini mengerjakan tugas itu semacam asal-asalan begitu Bu. Yang penting selesai begitu. Jadi tidak sesuai dengan penilaian seperti itu. Jadi saya melihat, oh jadi ini sangat berpengaruh sekali begitu. Makanya saya tuh mulai memikirkan, oh berarti memang saya harus memperbaiki cara mengajar saya. Saya harus mengubah model-model pembelajaran yang tadinya yang terkesan ketinggalan itu untuk menggunakan metode-metode atau model yang lebih inovatif seperti itu sesuai zamannya anak lah sekarang begitu. Oh iya, bagus sekali Bu Yopi. Uh, apa yang Bu Yopi sampaikan itu saya sangat setuju dan sangat luar biasa sekali. Bu Yopi udah punya pemikiran untuk
membuat perubahan pada anak, sehingga anak-anak tadi yang tadinya tidak antusias menjadi antusias, kemudian mereka selama ini tidak mengerjakan tugas menjadi semangat. Mungkin literasi atau buku referensi yang Ibu Yopi gunakan selama ini seperti apa, Ibu Yopi? Nah, itu mungkin itu juga, Bu. Saking teacher center atau terlalu berpusat pada guru pembelajaran ini menurut saya, makanya itu juga yang membuat anak-anak menjadi kurang antusias begitu. Dan saya lebih sering menggunakan buku teks atau buku pembelajaran yang itu-itu aja seperti itu. Mungkin memang harus ada pergantian lah, jangan buku teks aja. Mungkin saya harus pakai video, pakai rekaman, pakai gambar, seperti itu. Seperti itu, Bu Yanti. Iya, benar ya Bu ya. Untuk zaman sekarang itu anak-anak mungkin udah lebih suka dengan hal-hal yang menarik, seperti mengikuti zaman ya Bu Yopi ya. Tadi seperti Bu Yopi sampaikan, mereka lebih suka mungkin cara melihat video atau buku-buku yang menarik tadi. Sangat luar biasa Bu Yopi yang udah Bu Yopi sampaikan dari masalah yang Bu Yopi tuangkan tadi tentang anak-anak yang tidak antusias dalam pembelajaran. Bu Yopi juga udah menemukan solusinya untuk mengatasi masalah itu. Kira-kira kapan Bu Yopi mau mulai melaksanakan rencana yang sudah Ibu Yopi buat tadi untuk perubahan anak-anak? Kapan ya, Bu ya? Yang pasti pertama-tama saya mau bikin rencana pembelajarannya terlebih dahulu. Jadi RPP-nya dulu. Nah, di RPP itu nanti saya akan muat model-model atau metode-metode baru dalam pembelajaran. Terus materi-materinya yang sedang lagi viral-viralnya. Jadi anak wawasannya terbuka seperti itu. Kalau menurut saya sih mungkin bolehlah mulai Senin nanti begitu, Bu. Karena mengingat harus mempersiapkan dengan betul-betul begitu. Semangat Bu Yopi, luar biasa sekali. Jangan pantang menyerah untuk perubahan yang lebih bagus. Semoga kedepannya lebih apa yang diharapkan Bu Yopi bisa terlaksana, kegiatan pembelajarannya berjalan dengan lancar, anak-anak jadi semangat, antusias kembali untuk mengikuti pelajaran Bu Yopi. Terima kasih Bu Yopi karena waktunya juga udah mau habis. Saya ada kegiatan lain lagi setelah ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain. Saya tunggu sharingnya dari Bu Yopi lagi gimana perkembangan anak-anak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, ya sudah mau mendengar curhatan saya begitu. Dan harapannya juga sama, saya harapkan pembelajaran saya akan lebih baik lagi dengan menggunakan solusi ataupun perubahan-perubahan yang sudah saya rencanakan tersebut. Terima kasih loh Bu Yanti sudah meluangkan waktunya. Jangan Ya, jeda ya. sama-sama Bu Yopi. Ya, semangat. Sampai jumpa lagi. Oke Bu, saya juga Assalamualaikum mau masuk aja. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Lanjut. Bu Yopi, kameranya masih tertutup. Tadi gimana? Tertutup. Astaga, kenapa nggak dibilang Terbuka aja, Bu. Saya nggak ngelihat. Saya kelihatan aja, Bu. Oh, Bu Nuril Kelihatan lihat. aja. Iya, kelihatan aja. Saya enggak ya. Kayaknya tergantung sinyal deh yang bisa Ya, lihat-lihat itu. mungkin sinyalnya, sinyalnya mungkin. Ya udah, berarti kita tetap lanjut ya. Jadi saya ngomongnya Ya. lihat gambar Bu Yopi aja. Ya, kami aja yang lihat, kami yang lihat. Oh, oke. Oke. Ya, sip. Oke, sekarang giliran Bu Yanti jadi coach. Jadi koci. Oke. Nah, saya jadi coachnya. Ibu dulu ya, Putih ya? Bu Ibu Yopi dulu dulu yang nyapa. Coach aja. Ayo. Oh gitu. Enggak ibu dulu. Oke. Atau saya dulu kah? Boleh kalau saya dulu.
Ya, Ayo. Saya Kak dulu. Oke. ya Bu. Assalamualaikum Bu Yopi. Waalaikumsalam. Kenapa nih Bu Yanti? Bolehkah minta waktu luangnya Bu Yopi? Boleh dong. Lama ya kita nggak ketemu Bu. Gimana kabarnya nih? Oh iya Bu, lama sekali kita nggak Iya, ketemu. Kelihatannya Bu Yopi tambah seger ini, tambah semangat saya lihat. Alhamdulillah. Ibu gimana nih perasaannya? Kok tiba-tiba nyamperin saya? Biasanya ada sesuatu nih. Iya Bu, betul sekali. Perasaan saya itu sebenarnya hari ini kurang begitu semangat karena ada sesuatu yang mengganjal di pikiran sehingga menjadi seperti beban gitu. Oh, apa tuh? Gini Pantesan Bu, ya. Terlihat sekali loh Bu. Pas Ibu datang tuh kok kenapa Bu Yanti ya? Terlihat loyo begitu. Terlihat lelah, kurang semangat begitu. iya Bu, karena akhir-akhir ini saya merasakan beban pekerjaan saya itu lebih banyak Bu, menjadi banyak. Jadi rasanya kewalahan sekali Bu. Seharusnya kita itu bekerja dari pagi jam 6.30 sampai jam 14.30, tapi ini kenyataannya kok 24 jam ya Bu ya, nggak habis-habis, pekerjaan ada aja. Udah pulang ke rumah tetap disibukkan dengan pekerjaan. Bangun tengah malam, pekerjaan lagi, bangun pagi, pekerjaan lagi. Kok perasaan nggak habis-habisnya, meskipun nggak mengerjakan, tetap kepikiran, teringat terus pekerjaan, masih banyak pekerjaan yang belum selesai. Padahal seharusnya pekerjaan itu kita laksanakan sesuai jam kerja kita aja ya Bu ya, dari pagi sampai sore begitu selesai. Setelah itu ada waktu untuk bersama keluarga. Itu Bu Yopi yang saya rasakan, makanya kurang semangat. Iya. Wah, pantesan saking banyaknya ya yang Ibu pikirkan terlihat sekali begitu. Nah, terus em, menurut Ibu apa sih yang eh, hal tersebut dapat terjadi begitu? Kenapa masalah-masalah itu bisa muncul begitu? Mungkin karena pekerjaannya itu menumpuk ya Bu ya, karena suka menunda-nunda mungkin ya, karena saya mengerjakannya nanti dulu. Jadi akhirnya pekerjaan itu terasa banyak, nggak selesai-selesai Bu. Mungkin itu ya yang saya rasakan. Iya ya. Nah, terus Ibu punya nggak nih langkah-langkahnya untuk membuat hal tersebut tidak terjadi lagi begitu? Ada rencana Hmm, mungkin untuk memperbaikinya karena yang saya dengar dari tadi nih kayaknya Ibu merasa jenuh karena pekerjaan itu-itu saja dan bahkan sampai merasa bahwa pekerjaan itu lama begitu, 24 jam begitu ya tadi ya. iya. Uh, Mungkin langkah pertama itu jangan menumpuk pekerjaan ya Bu ya. Jika ada pekerjaan langsung diselesaikan. Ada waktu luang segera selesaikan. Di sela-sela kita mengajar segera selesai. Jadi jangan menunda. Akhirnya pekerjaan itu tidak merasa capek, kita selesai sesuai batas waktunya. Kemudian langkah yang kedua mungkin saya perlu orang lain ya Bu ya, misalkan teman sejawat, saya mencari teman sejawat yang bisa diajak bekerja sama, hal atau pekerjaan yang bisa dikerjakan bareng, biar pekerjaan yang berat itu terasa ringan jika dikerjakan bersama-sama. Mungkin itu ya Bu ya yang bisa saya lakukan. Oke, nah benar tuh Bu, setuju saya. Saya juga kalau misalnya di kondisi seperti Ibu, kemungkinan besar juga akan melakukan hal yang sama. Terus kapan nih Ibu mau mulai langkah-langkah tersebut? Mulai hari ini Bu, mungkin saya hari ini akan menyelesaikan pekerjaan yang sudah menumpuk, yang belum saya selesaikan, biar nantinya saya lebih longgar, lebih santai,
jika ada pekerjaan langsung dikerjakan, dan mulai besok Senin di sekolah saya akan hubungi teman saya, mencari teman sejawat yang bisa diajak bekerja sama. Jadi pekerjaan saya itu cepat selesai, dan seterusnya saya tidak akan menunda-nunda lagi pekerjaan. Jika ada pekerjaan langsung diselesaikan, jadi tidak kepikiran. Jadi waktu luangnya ada. Kalau memang sudah pulang, waktunya ada untuk istirahat, mungkin untuk anak, waktu untuk keluarga, begitu Bu Yopi. Iya Bu, ih keren ya, sudah punya rencana yang matang, sudah keren, sudah mau mulai besok, begitu Bu. Nah, harapannya nih, semoga apa yang Ibu rencanakan itu dapat tercapai. Tapi gimana kalau nanti minggu depan kita ketemu lagi gitu? Saya mau lihat Siap dong Bu minggu depan Yopi. tuh Ibu sudah penuh semangat, sudah pekerjaan sudah tidak menumpuk lagi, begitu. Oke, siap Bu Yopi. Terima Kita kasih Bu Yopi. ya nanti kita ketemu aja Bu. Kita makan bakso deh di tempatnya Bu Nurul gitu ya. Oh, oke, mantap sekali itu Bu Iya, Yopi. Jadi saya sambil mau dengar santai, lagi iya. begitu. Iya, Bu. Siap, Jadi saya mau siap. dengar lagi gitu. Sambil makan bakso, soto, maupun sate, kayaknya enak nih. Dengar Wah, luar curhatan biasa. terus sambil lihat Ibu sudah ceria, sudah semangat, sudah beban-beban sudah hilang karena sudah melakukan langkah-langkah yang sudah Ibu rencanakan tadi. Wah, luar biasa Bu Yopi. Idenya saya sangat setuju, Bu. Jadi kita bisa santai, bisa sambil sharing tentang apa yang masalah kita dan solusi yang bisa kita temukan. Terima kasih Bu Yopi atas waktunya hari ini. Jangan eh, jangan jerah, jangan kapok untuk Iya mendengarkan Bu, curhatan tenang, dan cerita tenang. dari saya ya Bu Yopi. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu, senang Sampai sekali jumpa. dapat mendengarkan cerita Ibu, dapat kita sama-sama dapat mencari solusi atas tantangan yang kita hadapi begitu Bu ya. Harapannya nanti yang pasti jangan lupa ya kita makan bakso atau sate itu ya di tempat Bu Nurul. Oke Bu. Jauh, Sampai jauh ada jumpa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.